Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Om Rifki sudah bisa dimulai. Ketua Umum sudah ada di situ. Suara saya sudah dengar jelas ya? Jelas Om, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Himpuh, Bapak Budi Darmawan. Yang terhormat Bapak Firman sebagai Sekjen Himpuh. Dan yang saya cintai rekan-rekan sesama travel umroh dan haji yang tergabung di dalam kebanggaan kita, yaitu Himpuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, insya Allah hari ini kita akan mengadakan Zoom meeting. Zoom meeting kali ini kita akan membahas improvisasi mengenai perusahaan kita pada saat pandemi seperti sekarang ini. Belum saya panjang lebar ke arah sana, ada baiknya saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Umum Himpuh, Budi Darmawan. Yang ketiga adalah presentasi dari program kerja P3TI. Kemudian yang keempat adalah acara utama, yaitu memanfaatkan waktu untuk bisa improvement perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Umum Bapak Budi Darmawan untuk bisa memberikan sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki selaku Ketua Bidang P3TI, Pak Sekjen dan seluruh teman-teman Himpuh yang saya cintai, dan khususan kepada Mbak siapa ini yang dari sebagai narasumber. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita melaksanakan Zoom meeting atau webinar tentang pengisian kekosongan di mana dalam kondisi Pak Budi ter-unmute, Pak Budi, mohon maaf. Ya, diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki selaku Ketua Bidang P3TI, Pak Sekjen dan seluruh rekan-rekan Himpuh yang saya cintai, dan juga khususan kepada Mbak dari narasumber. Terima kasih atas waktunya kepada Himpuh. Hari ini kita melakukan webinar di mana mengisi kekosongan waktu pada saat musim pandemi ini, apa sih yang harus kita lakukan di dalam berusaha untuk usaha kita sendiri. Nah, mudah-mudahan hasil webinar ini bisa mengisi atau menambah ilmu kita, ya, rekan-rekan, khususnya kepada para pimpinan dan juga mungkin staf-staf manajer di kantor masing-masing untuk lebih meningkatkan produktivitas apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi pandemi ini. Sekali lagi, kami dari Himpuh berusaha untuk meningkatkan program kerja yang ada di dalam pandemi ini agar seluruh anggota Himpuh bisa menambah wawasan ilmu tentang
manajemen yang ada menghadapi kondisi-kondisi pandemi ini. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana atau telah lakukan pada saat nanti kalau kondisi sudah normal. Ini harapan kami kepada seluruh teman-teman, manfaatkan waktu-waktu ini untuk menambah ilmu kita. Kita tidak mesti jumawa bahwa kita lebih senior, kita lebih tahu, tetapi anak-anak milenial inilah yang akan ke depan menjadi sumber inspirasi kita. Ya, sumber inspirasi kita ke depan. Nah, narasumber yang masih muda ini menjadi motor penggerak perekonomian baik umroh haji ke depannya. Sekali lagi terima kasih dan manfaatkanlah waktu-waktu ini untuk seluruh anggota. Ya, terima kasih. Itu saja sambutan kami. Semoga pelaksanaan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umum Himpuh atas sambutannya. Sekarang acara yang kedua, yang selanjutnya yaitu pemaparan progres program kerja bidang P3TI, jadwal pelatihan dan juga nanti insya Allah yang menyampaikan adalah saya sendiri karena saya kebetulan qadarullah ditunjuk oleh sebagai ketua bidang P3TI. Baik teman-teman semua, rekan-rekan, ada 6 program kerja utama yang kita ajukan kemarin. Itu juga kita dapatkan dari amanah pada Mubes tahun 2020 kemarin. Bisa dilihat semuanya di layar. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan SDM. Peningkatan kemampuan SDM. Nah, pada saat di peningkatan kemampuan SDM ini kita melakukan pelatihan kepada rekan-rekan semua agar bisa menguasai bahasa kita gunakan di Arab Saudi, baik bahasa maupun bahasa Inggris. Kemudian kita akan mengadakan pelatihan marketing juga, karena pada saat sekarang ini digital marketing ini sangat penting, karena kita hampir menjual semua produknya itu melalui online, melalui seperti koran atau media cetak yang lain ya. Ini nanti kita akan mengadakan pelatihan digital marketing. Allah kita akan nanti akan kami info melalui kemudian pelatihan motivator, sertifikasi dan tour guide. Nah, ini sertifikasi ini juga sudah akan berjalan. Insya Allah pada tanggal 8 Maret nanti akan berjalan. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan pembimbing ibadahnya, bisa segera untuk melaporkan kepada kami Himpuh agar kami daftarkan. Sertifikasi ini kami bekerja sama dengan UIN dan juga sertifikasi ini sangat penting. Sertifikasi pembimbing ibadah haji ini sangat penting karena ini akan menambahkan nilai kita pada saat nanti akreditasi. Kemudian kita akan mengadakan pelatihan juga budget hukum dan perizinan. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan pemasaran. Jadi kita akan mengembangkan, kemudian fair, hikmat, nanti akan kita adakan. Tapi kemungkinan nanti akan kita adakan secara online. Jadi kalau biasanya kita adakan secara offline, kita adakan secara online. Kemudian yang ketiga, umroh di masa pandemi, yang alhamdulillah sudah berjalan kemarin ya. Sudah berjalan. Kebetulan saya sendiri berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan survei. Dan hasil surveinya juga kami share di WA Group dan juga ada di YouTube Himpuh TV. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Himpuh TV. Dan jangan lupa juga kalau menonton, jangan lupa Nah, kemudian yang kedua, peningkatan layanan. Kita akan menyediakan website Himpuh, kemudian Himpuh Manajemen System, ada forum jual beli. Kita akan mengadakan, kita akan beli online macam Tokopedia seperti itu. Tapi ini nanti khusus untuk anggota Himpuh. Kemudian ada Himpuh Mart dan juga pembuatan GDS Himpuh. Pembuatan GDS Himpuh dan kemudian nanti kami akan mengintegrasikan dengan aplikasi juga yang berbasis Android dan iOS. Jadi bisa di-download teman-teman rekan-rekan semua nanti bisa memiliki aplikasi Himpuh di handphone masing-masing. Kemudian kelima adalah menyempurnakan sistem informasi, sistem keuangan dan pembuatan laporan keuangan.
Jadi kita juga ya sekarang ini permintaan dari tahun. Jadi semua ini terbuka dan semua dapat mengawasi pekerjaan dari masing-masing bidang. Nah, kami ini sudah progres ya, kami sudah membuat sebuah sebuah platform untuk melacak atau melihat kinerja masing-masing bidang. Jadi nanti semua anggota himpunan akan mendapatkan akses untuk bisa melihat kinerja masing-masing bidang, baik bidang hukum, bidang KUT, kemudian bidang lain-lain semuanya. Fokusnya dapat bisa dilihat. Sudah sampai mana, sudah berapa persen, berapa. Kemudian kalau ada yang tidak sesuai, anggota bisa memberikan masukan atau kritik melalui WA Group. Tidak hanya itu saja, di dalam juga kami menyediakan nanti laporan keuangan. Laporan keuangan secara manual akan diupload melalui sistem tersebut yang akan diupload oleh bendahara, akan diupload ke platform tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, semua anggota Ibu bisa melihat. Jadi kita sistemnya terbuka, tidak kita tutup-tutupi semuanya. Itu adalah arahan dari Ketum terpilih Bapak Budi Darmawan. Nah, yang selanjutnya ini jalan ya. HIM, itu manajemen sistem ini manajemen keanggotaan organisasi himpunan. Jadi di situ semua database anggota-anggota dari situ semua. Kemudian yang kedua adalah digital.id. Ini Bapak Ibu bisa buka. Ini nantinya adalah koperasi himpuh. Jadi mewadahi koperasi himpuh. Kemarin Bapak Ibu yang sudah mendaftar koperasi, alhamdulillah kita sudah mendapatkan datanya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar di koperasi himpuh, kami harapkan segera untuk bisa mendaftar karena ini koperasi ini dari kita dan untuk kita semua. Nanti kita sendiri akan menikmati hasil dari laba dari pada koperasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi keuangan. Ya di sini yang tadi saya sampaikan ya, aplikasi online untuk monitoring progres dari masing-masing bidang dan juga dari keuangan himpuh. Itu. Silakan next, Mas. Ya, sharing session. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apabila Bapak Ibu ada masukan untuk program kerja P3TI atau ada tanggapan, Bapak Ibu bisa mungkin memberikan masukannya melalui WA Group kami. Mungkin itu. Dan selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya. Nah, jadi kepada rekan semua, webinar kali ini kita menghadirkan narasumber, yaitu saya sebut Mbak ya, Mbak Herati Sekarpuri. Ini kelahiran Semarang 94, sama kayak saya berarti. Di Semarang juga Mbak, domisilinya Mbak. Lulusan dari Universitas UNIP ya. Iya, tetangga ya Pak kita. Ya, saya di UNIP juga Mbak. Oke, jadi kali ini kita webinar ini akan membahas improvement perusahaan. Seperti Bapak Ibu ketahui semua, kalau kita improvement masih banyak sekali yang kita improve ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pelayanan mutu kita. Kita mengerti bahwa pada saat umroh pada saat sekarang ini kita dibutuhkan standarisasi yang ketat, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Arab Saudi. Pada saat kita melaksanakan karantina sebelum berangkat, kemudian pada saat kita melaksanakan umroh di sana, dan pada saat itu juga ada karantina lagi. Nah, selama proses itu bagi teman-teman yang sudah memberangkatkan jamaah, saya merasakan pasti mereka merasakan ini sangat ketat sekali dan butuh manajemen yang benar bagus. Nah, bagaimana kita memanajemen mutu perusahaan kita ini agar dapat standarisasi? Kita punya standar minimal dari perusahaan tersebut. Seperti apa sih kiat-kiatnya dan bagaimana step-stepnya? Nah, insya Allah nanti akan dibahas semuanya. Sudah hadir di webinar ini narasumber Mbak Herati.
dan juga sebagai moderator itu Mas Alvan atau Bro Alvan ya, Bro Alvan. Nanti semua akan dibahas lebih luas lagi oleh beliau berdua. Oke, untuk singkat waktu saya serahkan langsung kepada Bro Alvan selaku moderator untuk bisa memulai ketiga. Silakan, Bro Alvan. Baik, terima kasih Bro Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pak Budi Dharma serta yang lain Bro Rifki, Ketua Bidang dan juga sahabat semua yang di Allah, dan terus untuk Mbak Herati Skarpuri ya narasumber untuk webinar kali ini. Baik, tidak perlu lama ya, tadi sudah disampaikan ya oleh kita ya, dan juga sudah mengenalkan profil dari Ibu Herati Skarpuri sumber ini untuk membersihkan waktu dan kita akan kepada silakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Kurang sedikit Kurang ya. keras, kurang suaranya, Mbak. Saya izin pakai handphone ya, Pak? Boleh? Boleh. Boleh. Silakan, Mbak. Karena agak nggak bagus dari laptop. Sebentar ya, Pak. Tes, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah cukup bagus, Mbak. Sudah ya. Oke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, Pak. Karena saya rasa kalau nggak kenalan sendiri kayak kurang afdol gitu, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Herati Skarpuri. Saya biasa dipanggil Sekar, Bapak Ibu. Saat ini saya bekerja di Lembaga Sertifikasi Equalindo, Bapak. Kantor kami ada di Bekasi. Saya lahir di Semarang. Pendidikan terakhir saya adalah saya lulusan dari Undip, jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu, Bapak Ibu. Mungkin untuk data diri saya ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Tidak ada, Bapak Ibu? Boleh, Mbak, disampaikan aja, Mbak. Oke. Barangkali ada yang ditambahkan, silahkan. Udah Biar itu lebih aja sih, Pak, mantap. gak ada yang mau tambahin. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Pak, profil saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak untuk Pak Budi dari Himpuh sebagai ketua ya, Pak. Kemudian Pak Firman dan Pak Riki dan rekan-rekan semua dari Himpuh yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Oke, mungkin langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu. Untuk materi hari ini, saya akan mempresentasikan bagaimana sih strategi bertahan di masa pandemi sekarang. Karena kita semua tahu ya Bapak Ibu, sekarang bisnis sedang tidak bagus, karena memang sedang ada pandemi COVID, terutama untuk biro perjalanan wisata, kemudian industri pariwisata ini benar-benar bisnis sedang sangat tidak baik. Tetapi saya rasa di waktu yang saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk kita improve manajemen. Itu. Nah, gimana sih cara kita untuk improve manajemen? Next slide-nya, Pak. Previous dulu, Pak. Atau dari saya aja, Pak, share screen-nya. Kayaknya ada yang hilang deh.
Boleh dari saya share screen, Pak? Silahkan Bu, silahkan. Izin share screen ya, Bapak. Oke, sebelum kita menentukan nih kira-kira kita mau ngapain, kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu, kira-kira posisi organisasi kita itu seperti apa. Nah, di sini saya mengklasifikasikan ada 6 kriteria. Yang pertama dari sumber daya manusia, kemudian ada infrastruktur, standar kerja, proses monitoring, metode evaluasi, dan peningkatan. Nah, dari sumber daya manusia ini merupakan salah satu indikator yang paling penting itu dari sekian indikator yang ada. Karena ketika kita berbicara sumber daya manusia, kita pasti berbicara terkait karyawan. Nah, permasalahannya, apakah sumber daya manusia yang ada di organisasi Bapak Ibu ini kompetensinya sudah sesuai atau belum? Gitu. Saya rasa pasti jawabannya belum. Benar nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ya. Karena kebanyakan ketika kita mengaudit dari klien kami, baik di manufaktur, kontraktor, pendidikan tinggi, atau mungkin BPW, dan memang sumber daya manusia ini selalu menjadi permasalahan utama gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara kita untuk memprovide sumber daya manusia ini agar mereka ini sesuai, gitu kan? Nah, yang pertama nih Bapak Ibu harus punya yang namanya standar kompetensi dulu nih. Kira-kira untuk menjadi seorang finance itu seperti apa standarnya? Kira-kira untuk menjadi seorang divisi manifest itu standarnya apa? Nah, ini yang harus Bapak Ibu tetapkan di awal. Setelah Bapak Ibu punya namanya standar kompetensi, gitu kan? Bapak Ibu harus melakukan evaluasi. Kira-kira apakah personil yang ada di perusahaan sesuai dengan kompetensi yang ada, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Gitu kan Bapak Ibu? Karena kebanyakan SDM yang ada ini ternyata nggak sesuai karena kita nggak punya standar. Gitu Bapak Ibu. Nah, permasalahan kedua nih. Ketika kita ada sumber daya manusia, kita sudah ada karyawan, kebanyakan karyawan ada itu mereka terlalu sering in out. Banyak karyawan yang resign, banyak karyawan yang masuk. Nah, ketika banyak karyawan yang resign, otomatis Bapak Ibu akan harus melakukan kembali yang namanya rekrutmen karyawan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu melakukan rekrutmen, harus ngajarin lagi mereka nih, gimana nih sebagai seorang customer service atau mungkin sebagai seorang manifest, sebagai seorang logistik, kira-kira gimana sih prosedurnya, gimana sih cara kerjanya. Bapak Ibu pasti akan disibukkan atau diribetkan dengan cara-cara untuk mengajari mereka, gitu kan? Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan kita nggak punya acuan, kita nggak punya standar, kita nggak punya prosedur yang detail, sehingga kita terlalu banyak effort untuk ngajarin, gitu kan? Banyak waktu yang harus kita buang untuk kembali untuk ngajarin mereka, untuk mulai dari awal karena banyak karyawan yang keluar. Coba Bapak Ibu bayangin nih, Bapak Ibu udah punya standar kompetensi, Bapak Ibu punya prosedur. Ketika ada karyawan yang resign, Bapak Ibu serahin aja prosedurnya ke mereka, mereka belajar, dan Bapak Ibu hanya perlu untuk melakukan mereka. Gitu. Ini kebanyakan yang memang belum ada ya, atau mungkin belum tersedia di berbagai organisasi karena mereka memang nggak punya acuan atau nggak punya standar yang jelas gitu. Kemudian kita masuk ke dua terkait infrastruktur. Nah, infrastruktur ini
adalah salah satu yang cukup sulit ya Bapak Ibu kalau kita harus memprovide ini. Karena berbicara terkait infrastruktur, pasti kita akan berbicara terkait dana atau biaya. Gitu kan. Kalau kita merujuk ke SK Dirjen 337 terkait standar TPU, di situ disebutkan bahwa kalau Bapak Ibu mau memperoleh nilai 3, Bapak Ibu harus punya infrastruktur yang status kepemilikannya adalah milik organisasi. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin memperoleh nilai 2, berarti Bapak Ibu harus punya lokasi kantor, punya kantor di mana status kepemilikannya adalah milik perseorangan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu memperoleh nilai 1, artinya bukan status kantor, statusnya adalah sewa gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu juga mau memperoleh nilai 3, Bapak Ibu di dalam kantor Bapak Ibu harus tersedia yang namanya ruang penerimaan tamu, kemudian ada ruang pelayanan, ada ruang gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita nggak punya semua itu, pasti kan akan sangat sulit untuk kita memprovide itu. Tuh. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita membuat yang namanya program perencanaan infrastruktur. Kira-kira kapan sih kita mau punya lokasi kantor dengan status milik sendiri? Kemudian bagaimana sih cara kita bisa melengkapi poin 3 dengan kepemilikan ruang tamu, kepemilikan ruang pelayanan, kepemilikan ruang back office gitu. Kita harus punya yang namanya program perencanaan infrastruktur. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga terkait standar kerja. Nah, standar kerja ini adalah salah satu yang penting juga karena standar kerja ini dia sebagai acuan bagi karyawan kita untuk bekerja gitu. Kalau kita nggak ada SOP, kita nggak ada prosedur, pasti karyawan akan bingung. Gimana sih cara kita bekerja? Gimana cara kita ngurus pendaftaran dari jamaah, dari dia mendaftar sampai harus kita upload di Siskopatu itu seperti apa? Berapa lama batas yang harus kita lakukan agar kita dapat poin 3? Itu. Kalau semisal kita tidak ada acuan yang jelas, akan sangat sulit bagi kita, menurut saya Bapak Ibu akan sangat sulit bagi kita jika kita ingin memperoleh nilai 3 atau ingin memperoleh nilai A di dalam akreditasi PPU. Proses monitoring. Nah, di dalam proses monitoring ini, proses yang dilakukan oleh top manajemen, Bapak Ibu selaku top manajemen, dan Bapak Ibu selaku kepala divisi, ini saya rasa pasti Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya proses monitoring. Tapi apakah proses monitoring ini sudah dilakukan untuk seluruh aspek gitu Bapak Ibu? Kemudian poin kelima terkait metode evaluasi. Jika kita merujuk ke standar ISO, ada beberapa item yang harus Bapak Ibu evaluasi. Dari yang pertama terkait keluhan pelanggan, kemudian ada kepuasan pelanggan, kemudian ada kinerja proses, kompetensi karyawan, dan kemudian ada yang namanya internal audit. Nah, saya rasa ketika Bapak Ibu terdapat beberapa komplain, itu harus Bapak Ibu pastikan komplain evaluasi dan sudah ditindaklanjuti. Sama seperti ketika Bapak Ibu menyebarkan angket kepuasan untuk jamaah ya. Nah, pertanyaannya apakah ketika angket itu sudah disebarkan, sudah Bapak Ibu evaluasi atau belum? Dan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum? Itu. Kemudian dari kriteria yang ke-6, peningkatan. Nah, peningkatan ini dia relevan dengan yang namanya evaluasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengevaluasi, kira-kira organisasi saya ini kurangnya di apa, harus diperbaiki apa, harus Bapak Ibu pastikan bahwa perbaikan dan evaluasi itu sudah di-improve, sudah ditindaklanjuti gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut ke next slide. Kemudian segalanya ini dia punya standar Bapak Ibu. Everything has standard. Silakan Bu, Kalau kita lihat dilanjut nih dulu dari kalau gambar ini. Gimana Bapak? Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, pada gambar ini ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa lihat nih, di sini ada sebuah jalan, kemudian ada sebuah bangunan. Nah, sebetulnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu pasti punya standar. Bapak Ibu bisa lihat nih, ada tong sampah, dia punya standar plastik recycle. Itu diatur dalam ISO 15270. Kemudian ada transportasi, dia diatur dalam public transportasi di ISO 24014. Kemudian ada traffic light, itu diatur di ISO 16508. Kemudian terkait lingkungan, itu juga diatur di dalam environmental management. Jadi ISO itu dia mengklasifikasikan ke dalam 2 kriteria. Yang pertama, standar terkait manajemen, dan yang kedua terkait standar produk. Kalau manajemen ada banyak jenisnya. Yang pertama, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan namanya ISO 9001. Itu terkait manajemen mutu. Kemudian ada ISO 14001. Itu terkait manajemen lingkungan. Kemudian ada ISO terkait K3. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ISO 45001. Versi dahulunya itu OSAS 18001. Sekarang keluar versi terbaru ISO 45001. Kemudian standar produk ada macam-macam Bapak Ibu. Ada standar helm, kemudian standar kartu ATM, standar kertas. Itu ada banyak sekali. Total ada 17.000 standar yang sudah dikeluarkan oleh ISO. Kemudian kita analogikan Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu mau mencari media penyimpanan, pasti Bapak Ibu akan cari yang ukurannya gede. Itu kan Bapak Ibu. Di sini ada RAM dengan kapasitas 8 GB. Kemudian kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri, misal saya lagi ke Cina, saya pasti cari makanan dengan label halal. Kemudian kalau Bapak Ibu cari perguruan tinggi, pasti Bapak Ibu akan cari perguruan tinggi dengan akreditasi A. Gitu kan Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu beli motor, pasti yang pertama cari motor yang safety. Kemudian yang kedua adalah cari motor dengan kecepatan yang itu kan Bapak Ibu. Jadi segala hal itu dia punya standar. Nah, ISO ini atau standar itu memberikan kemudahan sebagai parameter atau tolak ukur dalam menentukan sebuah kualitas produk dan jasa. Kemudian mutu. Apa sih mutu? Mutu adalah kemampuan untuk memenuhi persyaratan berdasarkan karakteristik yang diminta oleh suatu produk. Nah, di sini dikasihkan menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama very poor, fair, good, dan excellent. Nah, kita ini mau di warna yang mana? Mau merah, orange, kuning, hijau, atau hijau tua, itu tergantung dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menentukan nih, kira-kira kalau saya mau di posisi excellent, apa saja sih yang harus saya provide gitu. Mungkin dari segi SDM Bapak Ibu, dari infrastruktur, dari kualitas pelayanan, dari prosedur Bapak Ibu gitu. Itu semua harus Bapak Ibu provide kalau Bapak Ibu ingin mencapai di poin excellent. Nah, siapa sih yang menentukan persyaratan? Persyaratan ini ditentukan oleh pelanggan. Kira-kira kalau calon jamaah nih pengennya apa? Pasti pengen yang pertama mutu pelayanannya yang bagus gitu kan. Kemudian yang kedua yang harganya murah gitu kan. Ketiga yang paketnya banyak gitu. Nah, gimana sih cara kita provide itu? Itu semua ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana mau provide-nya? Harus ada strategi tertentu yang harus Bapak Ibu lakukan untuk memprovide Kemudian kita masuk ke sejarah ISO ya Bapak Ibu. Jadi ISO ini dibuat dan dipublikasikan oleh NGO, yaitu International Organization for Standardization atau IOS. Dia ditetapkan sebagai ISO dari bahasa Yunani, ISOS yang artinya sama. Kemudian dia didirikan di kota Geneva, Bapak Ibu, Swiss pada 23 Februari 1947. Ada sedikitnya 167 negara di dunia ini yang telah mengadopsi ISO. Jadi ISO ini merupakan standar internasional Bapak Ibu.
Kemudian di Indonesia diadopsi menjadi SNI ISO 9001-2015. Mungkin Bapak Ibu membaca standar, terkadang Bapak Ibu akan menemukan yang hanya tulisannya ISO saja. Tetapi kalau Bapak Ibu menemukan standar yang dia sudah tertulis SNI, artinya standar itu sudah ditranslate oleh BSN ke dalam bahasa Indonesia. Bedanya gitu Bapak Ibu. Kemudian apa itu sistem manajemen mutu ISO 9001-2015? ISO 9001-2015 adalah petunjuk atau persyaratan untuk menetapkan dan memelihara manajemen mutu pada suatu organisasi. Kemudian prinsip dasar ISO ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Jadi ketika Bapak Ibu pastikan apa yang Bapak Ibu kerjakan itu tercatat atau terdokumentasi. Kadang-kadang ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita sering lupa Bapak Ibu untuk mencatat atau mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita seperti itu justru jadi bumerang untuk kita sendiri gitu Bapak Ibu. Terutama ketika kita ingin mengajukan akreditasi untuk PPO atau mungkin untuk sertifikasi BPW, pasti itu dibutuhkan banyak sekali kriteria atau banyak sekali persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi. Tapi kalau semisal ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan tidak pernah Bapak Ibu dokumentasikan, itu pasti akan sangat menyulitkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan akreditasi. Gitu. Kemudian kerjakan apa yang ditulis. Jadi kalau semisal Bapak Ibu punya prosedur, Bapak Ibu punya instruksi kerja, pastikan Bapak Ibu mengerjakan itu sesuai dengan acuan Bapak Ibu, sesuai dengan standar yang Bapak Ibu telah tetapkan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perbaikan dan kesinambungan. Ini hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi terkait evaluasi. Jadi ketika Bapak Ibu mengevaluasi organisasi Bapak Ibu dan Bapak Ibu temukan adanya ketidaksesuaian, Bapak Ibu pastikan nih harus selalu Bapak Ibu improve gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak sesuai tapi dibiarkan saja gitu. Kemudian ISO ini bukan mengganti sistem manajemen yang ada, tetapi ISO bersifat melengkapi dan menyempurnakan sistem manajemennya. Jadi kalau semisal Bapak Ibu sudah ada sistem manajemen, oke, nggak apa-apa. Nanti akan diimprove dengan ISO. Kira-kira dari sistem manajemen yang sudah Bapak Ibu terapkan nih kurangnya apa sih? Kemudian apa sih yang harus diimprove dari ISO? Gitu, Bapak Ibu. Kemudian, don't gamble with your quality. Your customer may not give you a second chance. Ini sebenarnya pepatah yang biasa ya, tetapi dia sangat mengandung arti yang cukup luar biasa. Jadi kita nggak bisa yang namanya main-main dengan quality kita, nggak bisa kita bermain dengan kualitas manajemen kita, nggak bisa. Customer nggak akan pernah mau ngasih kesempatan kedua ketika kita sudah memberikan quality yang nggak bagus, ketika kita sudah memberikan pelayanan yang nggak bagus, pasti customer akan ya gitu. Nah, tujuan penerapan ISO 9001 ini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan membangun standar dan proses kerja, serta penanggung jawabnya. Jadi, ketika menerapkan ISO, Bapak Ibu akan memiliki standar dan proses kerja yang baku. Gimana sih standar yang seharusnya kita lakukan? Kemudian siapa sih penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap standar ini? Kemudian yang kedua, untuk mengelola proses-proses yang dijalankan dalam organisasi menjadi lebih baik. Karena Bapak Ibu sudah punya prosedur, pasti prosesnya akan jadi lebih baik gitu. Ya, untuk memastikan standar kerja tetap pada organisasi, bukan pada individu karyawannya. Kemudian yang keempat, untuk memastikan proses tetap berkelanjutan walaupun terdapat perubahan personil. Jadi meskipun nanti ada banyak personil yang resign atau mungkin ada beberapa personil yang resign,
Bapak Ibu sudah punya yang namanya acuan, sehingga ketika sudah ada personil baru bisa langsung bekerja gitu, karena sudah ada standar atau acuannya. Kemudian sebagai referensi dan bukti tertulis yang standar, kemudian mencapai target dan monitoring sasaran gitu. Karena di ISO diwajibkan Bapak Ibu untuk membuat target dan melakukan monitoring sasaran. Contohnya nih Bapak Ibu, kira-kira setahun ini saya mau dapat berapa ratus jamaah sih atau berapa ribu jamaah dengan profit sekian miliar atau 400 miliar yang harus Bapak Ibu peroleh gitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menetapkan target itu, Bapak Ibu harus tetapkan nih, gimana sih strategi saya untuk mencapai target atau sasaran yang sudah ditetapkan gitu. Nah, ISO juga mewajibkan ketika Bapak Ibu sudah menetapkan target atau sasaran, Bapak Ibu harus memonitoring target dan sasaran Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, ini adalah konsep PDCA, Bapak Ibu, konsep berpikir ISO, PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Jadi sebelum Bapak Ibu merencanakan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu harus lihat dulu nih, kira-kira internal dan eksternal isu saya itu seperti apa. Kemudian customer requirement saya itu apa, persyaratan pelanggan saya itu apa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus tentukan nih, apa yang menjadi kebutuhan dan harap di pihak-pihak yang kepentingan. Gitu. Kalau kita melihat dari internal dan eksternal isu, Bapak Ibu harus identifikasi dulu, kira-kira isu internal saya itu apa, eksternal isu saya itu apa. Contohnya nih, isu internal terkait dengan jumlah karyawan terbatas atau mungkin kompetensi sumber daya manusia yang kurang gitu. Kemudian ada persyaratan dari pelanggan. Kira-kira mau pelanggan itu apa? Itu harus Bapak Ibu tentukan terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu harus analisa apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Contoh pihak berkepentingan adalah customer atau jamaah, kemudian ada karyawan, kemudian ada Kementerian Pariwisata untuk Bapak Ibu yang berasal dari BPW, dan ada Kementerian Agama yang untuk Bapak Ibu yang berasal dari PPIU. Nah, 3 item ini atau 3 aspek ini harus Bapak Ibu identifikasi dulu nih. Itu sebagai dasar Bapak Ibu membuat perencanaan. Nah, setelah Bapak Ibu bikin perencanaan itu harus Bapak Ibu lakukan, gitu kan? Setelah Bapak Ibu melakukan, harus Bapak Ibu cek, kira-kira pelaksanaan dari perencanaan Bapak Ibu ini apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi dari pelaksanaan itu, Bapak Ibu harus melakukan action. Misalnya hasil evaluasinya adalah ternyata pelaksanaannya belum sesuai dengan perencanaan. Berarti actionnya harus seperti apa? Nah, proses ini continuous Bapak Ibu, jadi terus berputar. Nah, output yang diharapkan adalah produk dan service dan kepuasan pelanggan. Nah, di prinsip manajemen mutu ini Bapak Ibu, kita mengenal adanya 7 prinsip ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu penuhi ketika Bapak Ibu mengimplementasikan ISO. Yang pertama adalah customer focus atau fokus pelanggan. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih kira-kira yang di si pelanggan itu apa gitu. Kemudian yang kedua leadership. Dari 7 prinsip ini, leadership ini menjadi menjadi poin yang paling penting yang harus Bapak Ibu penuhi ya Bapak Ibu. Kemudian ada engagement of people, jadi keterlibatan personil. Jadi sistem itu tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang tahu, tapi semua personil dalam organisasi itu harus terlibat dan harus tahu bagaimana sistem kita. Kemudian adalah proses approach. Jadi di dalam melakukan sistem ini, di dalam menjalankan organisasi, Bapak Ibu harus tahu nih, kira-kira prosedurnya apa saja.
Kemudian improvement, peningkatan berkesinambungan. Kemudian ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Dan ada relatif. Jadi Bapak Ibu harus menjaga relasi atau hubungan dari segala pihak yang berkepentingan. Contoh hubungan Bapak Ibu dengan jamaah, hubungan Bapak Ibu dengan supplier, dan mungkin hubungan Bapak Ibu dengan Kemenak atau mungkin dengan Kemenpar. Nah, ini adalah daftar klausul ISO 9001 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menerapkan, Bapak Ibu harus mengimplementasikan dari klausul keempat, konteks organisasi, sampai dengan klausul ke-10, evaluasi kinerja. Nah, kita masuk ke relevansi ISO 9001 dengan standar PPU ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama di standar PPU ini Bapak Ibu, di kriteria yang pertama terkait kriteria memiliki sertifikat ISO 9001 versi terbaru yang masih berlaku, sertifikat usaha perjalanan wisata yang masih berlaku. Ini kalau semisal Bapak Ibu ingin memperoleh nilai 3, Bapak Ibu harus memiliki sertifikat ISO 9001. Kemudian masuk ke pengadministrasian data jamaah. Jadi pengadministrasian data jamaah yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu memiliki mekanisme pengadministrasian dan rekaman data jamaah yang mampu telusur dengan masa retensi minimal 1 tahun. Kalau Bapak Ibu punya mekanismenya, Bapak Ibu akan memperoleh nilai 3. Diatur di dalam ISO di klausul 7 dukungan, yaitu pada subklausul pengendalian informasi terdokumentasi. Kemudian yang ketiga, terkait pelaporan penyelenggaraan perjalanan umroh secara real-time melalui sistem pelaporan elektronik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memperoleh nilai 3, Bapak Ibu harus melaporkan kesiapan dokumen pemberangkatan 7 hari atau lebih sebelum keberangkatan. Nah, ini diatur di dalam klausul 8 Bapak Ibu di klausul operasional. Kemudian terkait ketaatan terhadap pembukaan cabang ini tidak diatur di dalam klausul ISO. Kemudian di klausul ke-7, ketaatan terhadap laporan susunan pengurusan perusahaan. Ini kalau Bapak ingin memperoleh nilai 3, jadi apabila Bapak Ibu ada perubahan susunan pengurusan perusahaan, Bapak Ibu harus laporkan kurang lebih 1 bulan. Ini diatur di klausul ke-7 Bapak Ibu di ISO di subklausul dukungan. Kemudian ketaatan terhadap laporan BPIU ini diatur di klausul ke-8 Bapak Ibu di operasional. Kemudian untuk indikator finansial ini tidak diatur Bapak Ibu di ISO. Kemudian kita lanjut ke sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini diatur di dalam klausul ke-7 dukungan. Kalau semisal Bapak Ibu ingin memperoleh nilai 3, yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu harus punya kantor dengan kepemilikan milik sendiri, kemudian Bapak Ibu harus punya ruang pelayanan, kemudian ruang administrasi, kemudian ada ruang pembimbingan dan lain-lain. Ini diatur di ISO di klausul ke-7. Kemudian ada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas yang selaras dengan kebutuhan operasional dan pengembangan minimal SDM terdiri atas tiketing, keuangan, pemasaran, dan pembimbing ibadah. Perencanaan kebutuhan SDM ini baik secara kuantitas dan kualitas diatur di klausul ke-7 Bapak Ibu di dukungan.
Kemudian memiliki jumlah karyawan tidak termasuk pengurus perusahaan yang memadai sesuai beban kerja dengan status yang jelas. Dibuktikan dengan kontrak kerja, ini juga diatur di ISO di klausul ke-7 dukungan. Kemudian memiliki pembimbing manasik atau ibadah dibuktikan dengan ide yang jelas, perjanjian kerja, dan lainnya. Sama ini juga diatur di ISO di klausul ke-7 dukungan. Kemudian ketersediaan uraian tugas pegawai dan implementasinya yang menjadi dasar pelaksanaan pekerja masing-masing. Ini diatur di klausul ke-5 kepemimpinan. Kemudian ada penetapan dan penerapan kode etik atau tata tertib. Ini diatur di klausul ke-7 dukungan di ISO 9001. Kemudian peningkatan kompetensi pegawai untuk mendukung pelaksanaan pekerja. Ini diatur di klausul ke-7 dukungan Bapak Ibu. Kemudian ada pendaftaran jamaah umroh yang transparan dan terdokumentasi. Ini diatur di klausul 7 di subklausul pengendalian informasi terdokumentasi dan klausul 8 operasional. Kemudian batas waktu penerimaan pelunasan biaya perjalanan ibadah umroh, sama ini diatur di klausul ke-8 operasional. Kemudian bimbingan jamaah umroh dilakukan sebelum keberangkatan perjalanan di Arab Saudi, dibuktikan dengan dokumentasi bimbingan. Ini diatur juga Bapak Ibu di dalam klausul 8 operasional. Kemudian pelaksanaan bimbingan jamaah umroh sesuai dengan buku standar manasik umroh dibuktikan dari program manasik yang diajukan dan didokumentasikan. Ini diatur di klausul operasional. Kemudian pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi selama di Arab Saudi terkoordinir dengan baik dan dilakukan oleh petugas khusus, dibuktikan dengan program kegiatan dan penunjukan petugas. Ini diatur di klausul 7 dan 8 di dukungan dan operasional. Kemudian terkait dengan transportasi udara yang disediakan memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan, dibuktikan dengan dokumentasi perjalanan. Ini diatur di klausul ke-8 Bapak Ibu di operasional. Kemudian transportasi disediakan selama di Arab Saudi memperhatikan kenyamanan, keselamatan, serta keamanan. Ini diatur di klausul 8 operasional. Kemudian akomodasi di Arab Saudi minimal bintang 3, sama ini diatur di klausul 8 juga. Kemudian konsumsi sesuai standar menu, higienitas, dan kesehatan. Ini diatur di klausul ke-8 Bapak Ibu. Kemudian pelayanan kesehatan dilakukan melalui penyediaan petugas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan pengurusan jamaah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi dibuktikan dengan program kesehatan dan dokumentasinya. Ini diatur di klausul ke-8. Kemudian jamaah umroh diberikan perlindungan dalam bentuk asuransi, dibuktikan dengan premi asuransi, ini diatur di klausul 8. Kemudian jamaah diberikan identitas yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada jamaah, diatur di klausul 8. Selanjutnya, pelayanan administrasi dan dokumentasi umrah yang meliputi visa, dokumen perjalanan, pembatalan jamaah, dan dokumen hilang selama perjalanan dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan. Ini diatur di klausul ke-8 Bapak Ibu di ISO 9001. Sama kemudian pembatalan keberangkatan di klausul ke-8. Dan terakhir, penyelesaian dan tindak lanjut keluhan ini ada di klausul 9 Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu berminat untuk melakukan sertifikasi ISO 9001, ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu mengajukan client application form atau form pendaftaran aplikasi. Dari form pendaftaran ini, nanti Bapak Ibu akan memperoleh yang namanya proposal sertifikasi dan penilaian mandiri. Nah, penilaian mandiri ini dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri untuk menentukan sejauh mana sih implementasi ISO di organisasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan submit data nih. Setelah itu akan dilakukan audit stage 1 atau audit dokumen. Nah, audit dokumen ini dia bisa bersifat online atau mungkin on-site. Kemudian setelah stage 1 ini Bapak Ibu akan memperoleh
finding dari audit stage 1. Kira-kira findingnya apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi. Kemudian setelah audit stage 1 atau audit dokumen, Bapak Ibu masuk ke stage 2, yaitu audit visitasi. Nah, dari audit stage 2 ini kita akan mengeluarkan yang namanya non-conformity report atau audit report untuk Bapak Ibu. Kemudian dari audit report itu apa saja temuannya harus Bapak Ibu follow up. Setelah temuannya itu Bapak Ibu perbaiki, nanti sertifikat akan rilis gitu. Nah, untuk sertifikat ISO ini berlaku 3 tahun dengan ketentuan setiap tahun nanti ada audit pengawasan. Itu dengan kunjungan audit surveillance minimal 12 bulan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada surveillance 1 dan surveillance 2. Ketika surveillance 2, audit surveillance 2 kemudian akan rilis audit report-nya. Setelah itu lanjut kembali di tahun ketiga ada surveillance kedua. Prosesnya sama dengan surveillance 1, dari surveillance 2 nanti non-conformity report, audit report-nya rilis, kemudian proses selanjutnya adalah renewal sertifikat. Prosesnya seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sekar yang menyampaikan pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi intinya memang bagaimana kita mesti cerdas memanfaatkan masa pandemi COVID-19 ini sampai hari ini belum ujung. Bahkan sektor kita perikataan ya seperti perjalanan ibadah haji dan umroh itu sangat terdampak oleh uji kecil dunia ini. Tadi sama-sama kita buat semua akan disampaikan bahwa lagi cerdas manfaatkan waktu atau di antaranya bagaimana kali kembali di perusahaan kita itu satu kita kerja dan lain sebagainya. Setelah waktu untuk bagaimana kita bisa memperhatikan lebih detail, lebih karena saat kita mulai sibuk dengan umurnya tentunya tidak waktu dan ternyata satu indikator kita halo, suaranya putus-putus ya. Sudah jelaskah? Oke, Bro, udah jelas, Bro Alvan. Silakan dilanjut. Kok hilang lagi ya suaranya? Sudah jelas hilang lagi. Mas Rifki diambil alih aja menurut saya karena tidak nyaman. Silahkan Mas Rifki aja langsung. Baik. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari Bro Alvan itu karena beliau mungkin lagi di jalan, jadi kurang bagus. Nanti mungkin coba kita akan coba hubungi setelah beliau stabil ya, stable. Jadi teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mbak Hera bahwa memang standar mutu ini sangat penting sekali perusahaan kita ya. Nah, perusahaan kita ini sangat kompleks sekali
Kita mengurus jasa mulai dari persiapan keberangkatan, bahkan dari pendaftaran, keberangkatan, kemudian selama di sana dan selama pulang itu kita melibatkan banyak instrumen, banyak vendor. Jadi kalau kita bisa menerapkan sebuah mutu atau sebuah standarisasi, insya Allah perusahaan kita ini akan long lasting ya, jadi akan bertahan lama. Karena kita tidak akan membutuhkan apabila ada kita yang mungkin kurang pengalaman, itu mereka sudah di-cover oleh SOP yang kita punya. Seperti itu ya, yang saya tangkap. Nah, sebenarnya ke depan ini tantangan bagi kita semua sebagai penyelenggara ini memang sangat berat sebenarnya, terutama pada saat era pandemi seperti ini ya, di mana yang berangkat juga kita nyari jamaah juga susah, dapat 2, dapat 4 aja sudah alhamdulillah gitu kan. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan sampai 1 bis. Nah ini tentu sangat kompleks sekali. Apabila kita bisa mendapatkan 24 orang, itu sangat kompleks sekali perjalanan yang akan kita tempuh nanti di sananya. Ini tentu sangat menguntungkan apabila kita memiliki mutu perusahaan kita ya, maksudnya standarisasi. Jadi standarisasi itu bisa kita buat sendiri atau juga kita bisa menggandeng pihak ketiga. Kalau kita buat sendiri ya kita siapkan seperti tadi Mbak Era sampaikan, kita siapkan standarisasi dari setiap bagian-bagiannya. Kita sudah list semuanya, kita tulis semuanya, kemudian kita serahkan kepada bagian-bagian tersebut. Jadi misalkan bagian tersebut berganti orang pun tidak akan ada masalah. Insya Allah semuanya tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Nah ini ada sedikit yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Silakan Bapak Iqbal, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Suaranya agak kecil, Pak. Oke, sebentar, Pak. Kurang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran belum, Pak? Sudah. Oke, ya. Enggak, ini cuma kesimpulan aja, Pak. Jadi gini. Live video, unmute your microphone, unmute myself. Oke. Nah, jadi terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Himpo yang memberikan kami waktu dari PT Equalindo Arta Sinergi waktu untuk menjelaskan beberapa apa sih pentingnya ISO gitu. Sebenarnya adalah untuk kita mengisi waktu ya kan. Kebetulan suara siapa bagaimana Pak? Aman. Oke. Jadi kan karena pandemi ini kebetulan kan untuk BPW, PIU apapun yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Sekar tadi terkena impact yang sangat besar ya Pak ya. Apalagi untuk PPIU yang benar literally si PIU ini tutup dari bulan tahun lalu sampai sekarang, buka sebentar tutup lagi, buka sebentar tutup lagi. Nah karena itu kemarin kita ngobrol sama Pak Firman. Nah sebenarnya kita untuk mensiasati untuk hal ini gitu. Nah akhirnya kita ya udah Pak, coba kita kasih training apapun yang sekiranya kita persiapkan untuk teman-teman Himpuh gitu, untuk teman-teman PPIU agar nanti ke depannya kita kan biasanya kalau PPIU itu sibuk ya Pak ya gitu kan. Kalau misalnya di kondisi normal PPIU itu sibuk banget, apalagi kalau untuk urusan audit, untuk urusan apa gitu. Kayaknya gue nggak punya waktu, bentar aja gitu, atau cukup disepelekan karena ya memang PPIU itu sibuk banget, apalagi perbedaan jam antara Mekah sama Indonesia gitu. Yang akhirnya ya kita terkendala lah dengan hal itu dan ya cukuplah gitu. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Sekar tadi untuk ISO itu sebenarnya poinnya tulis apa yang kita kerjakan dan kemudian kan apa yang yang sudah gitu. Jadi intinya sebelum kita mengerjakan sesuatu kita harus rancang dulu apa aja nih dari CA-nya, plan, do, check, action. Di plan-nya seperti apa, do-nya seperti apa, terus kita cek action-nya seperti apa, terus muter lagi ke plan lagi. Nah, kemudian ini harus perbaikan yang secara terus-menerus. Kenapa sih perbaikan secara terus-menerus? Karena ya
seperti yang kita tahu ada hadis atau kata mutiara di pernah saya dengar, ketika hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, berarti kamu adalah orang yang beruntung. Hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kamu adalah orang merugi. Dan hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, berarti kamu sedang dilaknat oleh Allah. Saya lupa itu hadis atau apa ya Pak ya. Nah, jadi yang perbaikan terus-menerus ini tujuannya adalah nanti tujuan adalah dari itu nggak ribet. Jadi kita tuh fokus, manajemen itu cuma fokus kan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini adalah pihak manajemen ya Pak ya. Jadi dari pihak manajemen itu hanya fokus untuk implement bisnis saja, jadi nggak lagi mempermasalahkan yang namanya ya kita mempermasalahkan hal-hal kecil lah gitu, yang ibarat dokumentasinya seperti apa. Ketika kita sudah tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang sudah kita tulis, gitu kan. Jadi staff-staff kita itu bergerak sesuai sistem gitu. Makanya kita sering lihat kenyataan yang ada di PPU saat ini adalah kita sering banget ya Pak ya, ketika ada jamaah berangkat dari manajemen malamnya nggak tidur, benar nggak Pak? Jadi dari manajemen jarang banget tidur kalau malam karena perbedaan ya, kita make sure di sana dihandle dengan baik, nah sudah nyampe dengan selamat, udah itu gitu. Misalnya Pak Rifki misalnya, Pak Rifki sebagai TL kita nggak melakukan gitu. Pak Rifki tidak lakukan untuk kualifikasi Pak Rifki sebagai TL karena Pak Rifki yang punya perusahaan, Bapak pasti pengen memberikan yang terbaik dari Bapak gitu. Ketika jamaah dibawa oleh Pak Rifki, itu oke gitu. Semua selesai dengan aman, nyaman, dan mereka puas gitu. Nah, apa kabar kalau seandainya nanti ketika kita tidak punya sistem yang bagus, tercatat tidak berdokumentasi, dan akhirnya kita ketika Pak Rifki nanti misalnya jamaah 100 orang per bulan, otomatis kan satu bus itu sekitar 40 ya Pak ya. Apalagi sekarang dikurangi lagi sekitar 25 orang. Nah, anggap nanti Bapak pas pandemi dibuka lagi gitu kan, pas dibuka lagi Bapak dapat jamaah 100, otomatis harus ada 4 TL. Yang di bagian Pak Rifki itu oke. Di bagian saya yang jadi TL itu nggak oke, karena saya kan ya saya cuma pengen main-main doang. Loh toh gue gak pernah gitu, atau saya nggak pernah apa kayak misalnya bilang gini, bisa jadi TL nggak ya dalam kondisi, misalnya saya dalam kondisi dalam pandemi dan saya juga butuh uang, oh bisa gitu. Akhirnya ya saya bisa aja gitu kan. Nah, akhirnya pas datang akhirnya muncul ketidakpuasan pelanggan gitu. Karena saya menjalani apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya pahami, bukan sesuai dengan apa yang standar diterapkan. Itu sebenarnya untuk ISO ini sendiri. Nah, apa yang kita tulis itu, apa yang mau kita kerjakan itu harus kita tulis, dan kita harus kerjakan apa yang kita tulis gitu, dan kita evaluasi nantinya. Makanya Mbak Sekar juga singgung soal customer satisfaction ya, atau kepuasan pelanggan. Tujuannya apa sih gitu? Tujuannya apa gitu? Karena kita biar dari manajemen tuh bisa lihat nanti, kita nggak perlu dari ibu selalu di sana gimana, di sana gimana gitu. Karena kita udah punya sistem. Kita udah punya sistem dan kita evaluasi nanti setelah selesai, kecuali masalahnya urgent banget ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Misalnya di sana kebetulan ada yang sesuatu yang nggak bisa dihandle oleh TL, misalnya tiba-tiba harga naik di sana atau apapun lah itu. Kalau misalnya cuma permasalahan jamaahnya kesasar, itu sudah ada ya Bapak Ibu, pasti saya yakin sudah paham gimananya gitu. Ada strategi-strategi mungkin dari travel itu mungkin mencantumkan di name tag-nya itu nomor TL-nya, alamat hotel, terus ya mungkin klien jamaah kita adalah orang-orang tua ya gitu kan. Nah, jadi itu kan agar mereka tidak besar gitu. Nah, jadi ketika sistem itu berjalan dan diperbaiki, nah ketika kita evaluasi, misalnya apa sih butuhnya evaluasi? Saya yakin kok dengan misalnya kita biasanya PU itu bilangnya gini Pak, kita cukup kok Mas dengan video kepuasan pelanggan gitu kan, cukup dengan video kepuasan pelanggan, terus nggak butuh questionnaire gitu, misalnya gitu. Nah, kenapa sih kita butuh questionnaire ini gitu?
Karena biar misalnya bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah belanja lah di Tokopedia, kita sebut aja ya Tokopedia, Shopee, atau e-commerce lain, atau misalnya Traveloka, atau misalnya kita mau nginap di suatu tempat gitu kan, yang pertama kita lihat adalah review-nya. Misalnya dari Shopee ini saya mau beli masker yang pasti 3 lapis itu harganya sekian, wah murah gitu kan, tapi harus lihat dulu ya, kita belum beli, kita lihat dulu yang beli udah berapa, poinnya berapa. Nah, inilah fungsinya question ini, karena kita kan berbicara di era digital saat ini, kita ya pasti ada kepuasan pelanggan yang ya kalau misalnya poinnya 35 saya nggak mau beli, oh not trusted gitu, untrust gitu. Nah, jadi ketika untuk ISO ini sendiri Pak, oke. Diutakan ada di ya, nah benar ada di sertifikat L. Nah itu untuk dan sistem di perusahaan pun sama Pak. Nah, dan tujuan ISO itu 2 Pak. Yang dari kesimpulannya adalah yang pertama adalah monitoring program. Kita monitoring program yang sudah kita bikin itu berjalan atau tidak. Apakah dia berjalan dengan baik? Yang kedua, sebenarnya isu yang paling sering kita temukan di dalam BPIU adalah ketika karyawan resign, ada beberapa isu. Pertama, kita sibuk untuk training karyawan lagi seperti kata Mbak Seka. Yang kedua, ada yang pernah kita temukan juga case tentang bajing loncat, yang dimana mereka ketika mereka ketahuan akhirnya mereka hapus data-data kita semua gitu kan. Nah sebenarnya case ini kenapa terjadi, karena perusahaan tidak menerapkan standar seperti apa penyimpanan, dokumentasinya seperti apa, dan backup plan-nya seperti apa. Akhirnya ya yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita inginkan, dan akhirnya pas kita butuh data-datanya itu ya ada beberapa hal yang kita kehilangan data karena ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, terus yang terakhir mungkin kita akan sedikit jelaskan untuk apa aja sih alur perpanjangan akreditasi PPIU ya Pak ya. Karena kan kebetulan kan ya Pak. Ya, Om Iqbal, ya. Bisa dipersingkat, Masya Allah luar biasa antum. Oke. Silakan, satu kesempatan lagi yang terakhir tadi tentang PPIU. Iya, siap. Yang terakhir untuk alur perpanjangan PPIU Pak. Jadi mungkin dari PPIU ada yang untuk syarat PPIU kan sudah jelas ya Pak. Perpanjangannya ada item. Nah, gimana sih caranya gitu? Pertama, ketika pertanyaan yang paling sering adalah ketika si PPIU bingung nih, apa misalnya habis di bulan 9 kan harus upload kapan gitu kan. Nah, mungkin dari kita ya dari sertifikasi sesuai dengan Dirjen itu kalau Bapak Ibu bisa mengupload secepatnya, uploadlah secepatnya agar itu sudah di dalam proses. Nah, dan kemudian nanti alurnya adalah setelah Bapak Ibu upload, kemudian pilih PNS-nya, dan kemudian Bapak Ibu keluar surat rekomendasi dari Kemenak. Setelah itu rekomendasi baru bisa diaudit oleh lembaga sertifikasi. Nah, setelah audit ini kita dari tim LS gitu, kami akan kirimkan untuk laporan audit kita ke Kemenak. Nah, nanti setelah laporan audit dari Kemenak, kami akan terima feedback dari Kemenak, kita akan keluarkan sertifikat. Nah, setelah keluar sertifikat, nah ini yang paling penting Pak. Setelah keluar sertifikat, kami akan berikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan kemudian bapak dan ibu dari PPIU harus upload ke Sapa Umroh atau ke PPSP gitu. Karena kemarin ada teman kita yang nanya, Mas ini upload ya gitu. Iya kita, ibu yang oh bukan dari masnya, oh bukan gitu, karena kita nggak bisa upload karena punya PTSP ada bapak dan ibu kan.
kita nggak punya akses untuk masuk ke dalamnya kan. Nah Bapak upload nanti akan keluar SK baru gitu sih Pak. Baik Bapak Diki dan Bapak Ilham, cukup dari saya. Mana lagi? Baik, terima kasih Pak Iqbal, luar biasa ya. Ini penekanan dan penegasan yang disampaikan oleh beliau dan juga penyempurnaan dari tadi yang di awal disampaikan oleh Mbak Sekar, luar biasa. Jadi saya sebagai moderator menggarisbawahi bahwa pentingnya sebuah pematangan ya dan pemanfaatan di waktu luang ini. Karena harapannya seluruh anggota Himpuh ini menjadi pemenang ya di saat semua sakit nih, dunia saat ini sedang sakit, terutama dunia pariwisata karena pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan kiat-kiat yang kita bisa persiapkan untuk kita menjadi pemenang. Dan yang paling penting dari semua yang disampaikan tadi oleh Mbak Sekar, Mas Iqbal, kita harus terus mutafail ya. Kita harus terus optimis, tidak boleh pesimis ya, sambil menunggu kapan pandemi Covid ini usai, kapan euforia penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini buka kembali. Mari kita benahi di internal perusahaan-perusahaan kita, mulai dari struktur organisasi, mulai dari apapun itu ya, kita buka lagi sambil ya menunggu agar tidak terlalu juga jenuh menunggu ini kapan kapan tiba saatnya nih geliat umroh dibuka kembali. Ada baiknya juga untuk terus ya belajar, terus juga mempersiapkan diri karena Masya Allah ya, ke depan itu sangat luar biasa persaingan kita, apalagi marketplace ini sudah nggak bisa dihindari. Jadi kita mesti jadi pemenang, dan harapan besar saya sebagai moderator dari acara pagi hari ini, seluruh anggota Himpuh siapapun itu menjadi pemenang di sektor pariwisata haji khususnya. Selanjutnya mungkin bisa ke sesi tanya jawab ya, silahkan barangkali sahabat-sahabat semua ya yang mau bertanya terkait apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Bu Sekar, dan juga mungkin ada pertanyaan yang disampaikan ke Pak Iqbal atau Bro Rifki, silahkan. Kita buka ya 3 untuk penanya sesi pertama. Ada yang bertanya, sahabat? Atau ada yang mau menambahkan mungkin? Silahkan. Ya, tadi disimpulkan juga yang disampaikan oleh Mbak Sekar itu indikatornya untuk bagaimana kita memiliki sebuah perusahaan yang kuat, yang baik adalah dengan ISO ya, karena di ISO itu indikatornya sudah jelas ya, sudah jelas di situ ada apa-apa yang mesti kita persiapkan. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali ada hal yang mau disaringkan, silahkan dari teman-teman para peserta meeting di hari ini, silahkan dimulai dari siapa, bisa dari siapa nih, Pak Sekjen atau Bro Rifki mau menambahkan, silahkan. Siap. Mas Alvan. Siap. Silakan ya, Pak. Makasih. Ya. Yang pertama barangkali Mbak Vera atau Mas Iqbal sedikit membantu kami untuk menjelaskan bagaimana strategi yang konkret di masa pandemik ini yang kita sudah 1 tahun off di perusahaan haji umroh. Barangkali terobosan-terobosan yang konkret yang tadi Pandu dijabarkan apa gitu yang harus kita lakukan. Yang kedua, teman-teman yang hadir di forum Zoom ini adalah semua anggota Himpuh, bahwa kami dari pengurus sebenarnya ingin memberikan program-program kerja yang konkret untuk semua anggota, diantaranya diskusi Zoom seperti yang sekarang ini. Tadi Rifki sudah memaparkan juga program kerja dan yang sudah dilaksanakan. Barangkali teman-teman anggota juga ada yang ingin mengusulkan
dipersilahkan di forum ini untuk diskusi apa program-program yang harus dilaksanakan, usulannya bagaimana, diskusi umum juga boleh. Barangkali itu tambahannya, Mas Alvan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik ya. Tadi barangkali ada lebih spesifik lagi, mungkin ada tambahan dari Mbak siapa namanya, Mbak Sekar, Mas Iqbal atau siapapun ya di session sharing ini, apa spesifikasi ya, apa yang kita mesti persiapkan ya, dan juga program-program apa mungkin yang mesti kita buka gitu kan. Silakan, barangkali ada yang dari Mbak Sekar dulu. Silakan Mbak Sekar. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Suara saya terdengar Bapak? Ya, terdengar jelas Bu. Silakan lanjut. Oke, untuk strategi ya Bapak Ibu. Strategi perusahaan yang konkret nih untuk perusahaan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Bapak Ibu ingin ketika Bapak Ibu sudah menetapkan tujuan nih, Bapak Ibu harus punya rencana dari tujuan atau sasaran yang ingin Bapak Ibu capai. Kemudian setelah Bapak Ibu menetapkan strategi untuk mencapai sasaran itu, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya monitoring sasaran. Nah, monitoring ini tidak seperti apa, hasil evaluasi dari monitoringnya seperti apa. Nah, setelah Bapak Ibu evaluasi, Bapak Ibu lakukan nih peningkatan perbaikannya seperti apa dari hasil evaluasi yang sudah Bapak Ibu peroleh gitu. Suaranya delay ya Mbak ya, bisa diperjelas? Baik, baik. Oke, bisa dipahami Pak tadi jawaban dari Mbak Sekar? Halo? Ada pertanyaan kembali dari Pak Prana. Ini cukup baik nih pertanyaannya. Selain dari ISO, apakah ada tool yang lain untuk memperbaiki kinerja perusahaan? Karena tentunya kalau ISO perlu ada waktu dan biaya. Pak Alvan ya. Suara saya delay nggak Pak? Oh enggak ya. Tadi sinyal Mbak Sekar kurang bagus Pak. Jadi suaranya agak kayak orang mabuk gitu. Oh delay ya Pak? Sebentar Pak. Jadi suara delay ya Pak? Sebentar Pak. Mbak Pit? Oke Pak, saya udah masuk. Oh sudah, maaf ke mute. Iya,
Oke. Jadi kembali lagi, maaf, yang itu dari bertahan, strategi konkret untuk bertahan. Mungkin kalau untuk strategi konkret bertahan di masa kali ini adalah ya kalau untuk bertahan ya mungkin kita lebih, kalau kami aja lebih untuk perbaikan sistem. Karena kalau misalnya bertahan ya pasti semua baik dari segi bisnis manapun mengembangkan bisnis, Pak. Jadi kan di dalam BPW itu kita ada namanya unsur rencana pengembangan usaha gitu. Pak dia membuka usaha pariwisata BPW, kan cuma hanya PPIU, dia juga menjalankan beberapa bisnis sampingan ya ada korelasinya. Misalnya mereka waktu itu adalah membuka kayak Line Parcel dan kawan-kawan lah. Akhirnya ketika ada pandemi seperti ini, mereka sudah siap karena ibarat kata cuma itu, ada sawah satu sebelah gitu. Jadi ketika ini lagi dipanen, kasih menghasilkan. Yang ini ketika ini ditanam bisa menghasilkan sinergi. Kalau misalnya konkretnya seperti yang tergantung dan ya spesifikasi kayak contohnya yang Pak siapa namanya Bob Sadino yang dia bisnisnya itu banyak banget gitu. Oke, Pak Alvan, kita kembali. Terima kasih, Pak Iqbal. Kembalikan ke Pak Alvan. Siap, Masya Allah. Terima kasih, Pak Iqbal. Tadi Pak Atik bertanya adalah menunggu ya dengan sabar dan juga penuh harapan, meminta kepada Allah agar pandemi COVID ini segera dicabut dan umroh normal kembali. Namun kalau dari sisi bisnis umrohnya memang tidak bisa dilakukan karena ini berhubungan dengan pihak-pihak terkait. Seperti harga malah mungkin akan jauh lebih baik kita bergeser kepada program wisata halalnya. Sebenarnya ini juga program sudah dimiliki oleh Himpuh, ya, oleh Himpuh. Sudah dimiliki oleh Himpuh yang sebenarnya kita tinggal segera inventarisir kira di akhir tahun kita bisa buka program kayak Turki Uzbekistan, kayak Spanyol Maroko, itu cukup menarik. Dan insya Allah tadi saya dibisiki oleh Pak Sekjen bahwa nanti Himpuh ini akan ada program luar biasa yang akan banyak membuka anggota konsorsium untuk satu destinasi yang luar biasa, program yang camik dan tentunya ini akan sangat punya daya jual yang tinggi. Itu dari sektor pariwisatanya yang memang kita masih bisa existing di situ. Tapi kalau untuk umroh dan haji tentunya kita nunggu daripada pihak-pihak terkait. Dan yang selanjutnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal ya, bahwa pun kalau ada beberapa yang memang bisnis yang kita bisa jalankan di saat pandemi COVID ini dan juga tidak ada korelasinya dengan haji umroh, tidak masalah. Sambil kita menunggu kapan perjalanan ibadah haji dan umroh ini dibuka, ada beberapa jenis pilihan yang sebenarnya saya sebagai moderator juga ingin sharing dan berbagi kepada seluruh teman-teman tercinta di Himpuh ini, bahwa ya kita alhamdulillah malah dengan pandemi COVID-19 ini kita membuka banyak unit sektor bisnis yang baru dan semua terkonsentrasi di food, ya, di makanan. Bahkan alhamdulillah kita
buka salah satunya frozen food gitu kan, frozen food, dan juga kita buka, malah kita alhamdulillah kita sudah bangun pabrik bakso dan kita akan bangun pabrik-pabrik yang lain, dan memang di posisi produsen ya makanan tentunya, walaupun terdampak tapi tidak terlalu signifikan di makanan ini. Paling itu sahabat yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya silahkan, mumpung masih ada waktu, kita buka kesempatan ini ya 15 menit ke depan lagi. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan kepada host kita, Bro Rifki. Ya, silahkan, masih ada waktu 15 menit. Barangkali ada sharing yang lain, ya, tambahan atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya silahkan yang ditanyakan ke narasumber kita atau kepada siapapun. Silahkan. Ya, Mas Alpan. Atik, Mas. Siap. Silakan, Atik. Ya, ini kan yang hadir anggota Himpuh. Saya lihat milenial semuanya nih. Siap. Berabro aja moderator sama hostnya nih. Mantap. Ini kita ke bawa Bro Rifki. Ya, saya ingin sampaikan aja bahwa di era pandemik ini semua tidak bisa seperti normal, banyak kegiatan yang dilakukan sendiri, terutama travel kita. Kita ini melaksanakan terobosan-terobosan, diantaranya kemarin beberapa gelombang umroh itu dengan konsorsium. Ini adalah kegiatan yang tidak pernah atau sebelum-sebelumnya tidak terjadi, tapi menghadapi pandemi ini kita memang juga yang kurang aktif. Saya kami informasikan, termasuk nanti kita sudah launching tur ke Istanbul, Turki ya. Kalau tidak salah menjelang tulip di tanggal 27 Maret dan 15 Maret. Nah, beberapa poin ini dimanfaatkan, silakan supaya yang tadi sudah disampaikan Mbak Sekar, terobosan di era pandemik ini. Gitu. Nah, barangkali itu aja, Mas Alpan. Lanjut. Siap. Oke, terima kasih Atik. Ya, jadi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa yang ada korelasinya di bisnis perjalanan ya, dan tadi sudah ditegaskan oleh beliau Pak Atik ya, pengurus dari Himpuh, bahwa kita sudah buka program dan kita akan mulai program untuk Turki ya, Turki di bulan Maret insya Allah di saat tulip, dan insya Allah nanti akan ada banyak program yang lain sambil menunggu ibadah perjalanan. Ada yang 7 menit sebelum saya sebagai moderator kembalikan ini kepada Bro Rifki. Yang paling penting sahabat semua, jangan lupa bahagia, semangat terus ya, bahkan disampaikan oleh guru-guru salafun soleh, guru-guru kita semua, bahwa kita ini mesti mutafail, mesti optimis, wahiyal hayat allati yartadi hal Islam. Dengan optimis ini, dengan semangat ya optimis, itu mutasaim itu pesimis. Karena kalau sudah pesimis, innal hayat ma'al ya'si mautun. Sungguh hidup dengan penuh rasa pesimisme, hanya kematian yang akan didapat. Silahkan, sahabat. Ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada 7 menit kesempatan. Ya, kayak bisnis kita yang saat ini kita buka ya, sambil. Halo, suara saya terdengar jelas tidak? Assalamualaikum Pak Apan. Oh siap, ini Masya Allah, Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Dodi dari Bandung ini. Silahkan,
Tafadhol Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Pak Alvan. Alhamdulillah. Ya, barokah buat teman-teman pengurus himpuh, anggota, Siap. posnya, moderatornya, narasumbernya. Siap. Ya, sesuai di hasil raker ya, bahwa memang bagaimana organisasi PPIU PIHK di bawah himpuh ini bisa berstandar internasional. Ya. Nah, di sini alhamdulillah narasumbernya Bu Hera Sekar sudah menyampaikan kisi-kisi bagaimana PPIU PIHK ini bisa menerapkan pelayanan standar ISO 9001 2015. Nah, Mbak Hera mungkin yang perlu kami minta penjelasan adalah betul apa yang disampaikan oleh Mbak Hera mengenai sistem ISO 9001 2015 yang menyempurnakan dari 9001 2008 ini sudah mulai memasyarakat di Indonesia, dan ini juga kami berharap program 9001 2015 ini bisa mulai diterapkan di organisasi PPIU PIHK khususnya di bawah himpuh. Nah, mungkin pertanyaan kami adalah dalam ISO 9001 2015 itu tentunya ada pedoman mutu. Pedoman mutu itu salah satunya adalah sasaran mutu. Ada sasaran mutu, di pedoman mutu itu ada sasaran mutu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat sebuah sasaran mutu yang ideal di masa pandemi. Yang kedua adalah bagaimana melihat isu di pandemi ini, bagaimana isu negatifnya ya itu menjadi isu positif. Seperti halnya Pak Apan yang sukses walaupun dalam pandemi ternyata jadi juragan bakso ya. Nah, ini tidak segampang itu ya. Nah, dua pertanyaan itu mungkin bisa dibantu oleh narasumber. Jadi bagaimana membuat sebuah sasaran mutu dalam pedoman mutu ya dalam masa pandemi. Yang kedua, bagaimana isu negatif menjadi isu positif. Sama yang ketiga tentunya. Yang ketiga adalah bagaimana menganalisa sebuah kontingensi dalam sebuah perusahaan menurut ISO 9001 2015. Jadi bagaimana menerapkan plan kontingensi ya, kontingensi dalam ISO dalam masa pandemi ini menurut apa yang disampaikan mengenai VD plan do check. Itu saja mungkin Mbak Hera, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Dodi, sehat selalu antum mudah-mudahan ya. Salam untuk keluarga di Bandung. Silakan Mbak Sekar dijawab 3 pertanyaan bobot dari beliau Pak Dodi. Ini beliau adalah Ketua Koordinator Himpuh Jawa Barat. Silakan Mbak Sekar. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Dodi. Suara saya terdengar Bapak? Siap. Terdengar Bu. Oke, saya takutnya nggak terdengar Pak tadi. Jadi gini, tadi kan pertanyaan pertama Bapak terkait bagaimana sih membuat sasaran mutu yang ideal di masa pandemi.
Nah, Bapak lihat dulu nih Pak, karena dalam masa pandemi ini memang bisnis kita lagi tidak berjalan ya Pak, karena memang tidak ada pemasukan, kemudian memang bisnis sedang berhenti. Nah, Bapak tentukan dulu nih, kira-kira dalam masa pandemi ini yang mau Bapak provide itu apa? Gitu. Suara Oke, saya terus terdengar? ya terdengar Mbak. Nah, Lanjut yang Mbak, mau silakan. Bapak provide itu apa? Misalnya Bapak mau melakukan perbaikan manajemen gitu. Nah, ketika Bapak berkeinginan untuk melakukan perbaikan manajemen, Bapak harus tetapkan dulu nih kira-kira yang mau saya perbaiki dari manajemen saya itu apa? Apakah dari mungkin kompetensi karyawannya atau mungkin dari hal yang lain, itu harus Bapak tetapkan terlebih dahulu gitu. Karena memang kita tidak bisa menetapkan sasaran mungkin dari aspek bisnis kita udah nggak bisa tetapkan karena memang kondisi sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID gitu. Bapak harus tahu dulu nih kira-kira saya mau ngapain di dalam pandemi COVID ini. Mungkin saya mau membuat program training atau mau saya perbaikan dari segi prosedur saya atau mungkin dari aspek yang lain gitu Pak. Oke, Baik, Pak, Bu. Ya, saya rasa sudah cukup mungkin karena waktu, Bu Sekar, Yang kedua? Pak Dodi, mohon. Oh, yang kedua silakan. Ya, dijawab dulu yang kedua. Silakan, Mbak Sekar. Kemudian yang kedua terkait isu negatif di masa pandemik menjadi isu positif ya Pak. Ya, karena sebetulnya pandemi itu agak susah ya Pak kalau kita mau merubah menjadi isu positif. Kecuali kita memang mau, seperti yang saya sampaikan di awal, kecuali kita memang fokus untuk perbaikan di sistem, itu bisa. Tapi kalau kita mengkaitkan dengan aspek bisnis, di mana bisnis ini udah nggak jalan, itu agak susah Pak kalau Bapak mau merubah menjadi isu positif gitu. Kecuali Bapak mungkin ingin improve dari segi manajemen, kemudian ada training untuk karyawan, perbaikan sistem, perbaikan prosedur, dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa diambil Pak. Gitu. Tapi kalau ingin merubah dari isu pandemiknya, memang pandemi COVID ini nggak bisa kita cegah dan agak susah kita perbaiki gitu Pak, karena memang di luar kendali kita kan gitu. Oke, boleh saya tambahkan Kalau sedikit? pengalaman Pak Apan gimana Pak Apan? Boleh. Pengalaman saya begini, sedikit. Saya memang tipikal orang yang suka hal yang baru. Jadi saat pandemi COVID, halo. Ya, halo. Ya, Pak. Ya, jelas ya? Sudah, Pak. Ya, jelas. Ini COVID-19 melanda, tentunya saya akan juga ingatkan diri saya dan teman-teman semua, jangan terlalu larut atau jadi beban sangat, karena ini berdampak buruk, ya, berdampak buruk terhadap kita, para pelaku wisata dan juga para pembisnis. Ya, terbukti, Masya Allah, innalillah, banyak dari teman-teman kita yang gulung tikar, juga yang menjual izin PPIU dan PIHK-nya. Artinya tetap tunggu dengan setia sambil terus memohon sekuat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan ibadah umroh dan haji dibuka kembali. Itu poin. Yang kedua, saat kita terus konsentrasi menunggu ya kapan ini pandemi ini usai, kapan umroh ini mulai, kita ini sudah masuk kepada ruang belenggu sebenarnya. Ya, jadi supaya tidak terlalu kita jenuh dan lain sebagainya, kita mesti keluar dari zona belenggu ini. Ya, kita lihat sektor-sektor bisnis yang lain. Dan ternyata ada hikmah besar yang Allah berikan kepada saya pada pandemi ini adalah justru di pandemi COVID-19 ini kita membuka beberapa sektor unit bisnis yang baru. Di antaranya frozen food. Ya, kita buka bahkan sampai hari ini, ya baru beberapa bulan ke depan kita sudah punya 6 toko sampai ke Karawang. Ya, sampai ke Karawang untuk frozen food. Dari situ Allah kasih jalan lagi di bakso. Ya, bakso itu ternyata satu produk yang sangat luar biasa. Oh, dan harus bernikmat di sini saya akan berbagi nikmat kepada teman-teman. Alhamdulillah saya tidak keluarkan uang. Karena ternyata banyak teman-teman malah yang rebutan meminta untuk jadi investor, ya, untuk berinvestasi, menginvestasikan dananya di bisnis kami ini.
Dan insya Allah awal Maret ini kita akan launching dengan kapasitas pabrik 2 juta butir per hari. Hari saya menjual 300 sampai 500 ribu butir per hari. Alhamdulillah. Market kita sampai Madiun. Ya, mulai Jawa Tengah itu kita sampai Madiun, Jawa Baratnya kita sudah sampai Tasik. Ya, untuk seberangnya sudah ada beberapa teman-teman yang minta sampai ke ke Banjarmasin. Ya, masih saja kita berada di zona bukan zona nyaman ya, zona belenggu. Kita menunggu, kita pusing, kita stres ini kapan umrah mulai. Segera ya, segera keluar dari zona itu, pilih listing bisnis apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama yang kita cintai dulu deh, yang kita cintai. Setelah itu filter lagi menjadi 3 ya, bila perlu istikharahkan biar Allah yang ini, mohon maaf karena tadi, dan ini sebagai motivasi, mudah-mudahan manfaat untuk saya dan teman-teman semua gitu kan. Selain umroh ini apa, bisnis apa, itu bisnis-bisnis yang kita sudah buka. Bahkan 3 bulan ke depan target kita mau buka lagi pabrik olahan juga ya, makanan olahan sejenis bakso juga. Itu, terima kasih Mas Alvan. Wah, dan ya nih Luar biasa. harus semangat Ya, Mbak Sekar yang terakhir Alvan, langkah konfigurasi. siap. Ya, barangkali Sekjen masih ada, Pak Ketum juga monitor, ada Pak Prana Wakil Ketum juga. Yang disampaikan paparan tadi oleh semua penyelenggara juga jago bisnis di bidang yang baru seperti yang sudah dibuka Om Alvan. Saya ngelihat kemarin waktu kunjungan ke Semarang, Om Rifki juga luar biasa itu terobosannya. Masya Allah. Maksud saya konkret aja, izin barangkali nanti ya Mas Alvan ya. Barangkali kita nanti bisa juga ini berkontribusi untuk bersama-sama gitu untuk usaha sampingan seperti ini. Pak, langsung nih Itu begitu aja Bapak ngomong saya ada satu ide. Pak Atik. Ayo gimana? Pak Atik. Nih, Siap. kita buka kedai bakso di Saudi. Itu milik usahanya Himpo. Bismillah. Silakan. Keren itu. Silakan. Iya, ide-ide ini kan Siap. anak-anak muda kan hebat-hebat. Kenapa, Mor? Saya meyakini Siap. dibuatkan forum khusus. Ini Pak Prana kayaknya mau muncul juga nih. Ini untuk diskusi di last minute banyak yang keluar nih. Silakan. Ini banyak para keluar nih. Silakan. Baik Pak Arfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah menyimak dari tadi juga. Alhamdulillah, jadi memang benar seperti dikatakan tadi. Siap. Allah memberikan kelebihan karunia pada kita adalah akal pikiran. Jadi jangan kita terbelenggu dengan kondisi meratapi kondisi yang ada, tapi mencoba keluar dari zona nyaman untuk mencari baru. Ya. Memang banyak peluang bisnis dan termasuk juga beberapa sahabat kita akhirnya memang beralih usaha sementara waktu membuka peluang usaha yang baru. Itu saya catatan saya sedikit. Terima kasih Pak Afan. Ya. Siap. Makasih banyak Pak Prana. Selanjutnya dalam kesempatan ini sebelum saya tutup, saya mengundang nanti untuk teman-teman dan kami akan undang untuk visit ke pabrik kami ya agar menambahkan semangat ya, saya juga punya dan usaha juga bakso, ikut serta mendoakan pabrik kami. Oh, ya ini kami launching dan kami akan undang ya teman-teman yang ya, Pak, ya? punya kesempatan waktu. Ditunggu. Siap. Baik. Terima kasih kepada teman-teman tercinta Himpuh semua, kepada ketua dan seluruh pengurus yang lainnya yang telah ikut serta.
Dan terkhusus untuk narasumber kita, Mbak Punya, terakhir dari saya sebagai moderator, la tuktir hammak kudir yakun. Jangan banyak galau, jangan banyak pusing, jangan banyak ngeluh, karena segala ketentuan Allah sudah bakal pasti terjadi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Halo? Mantap closingnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Rifki, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terobosannya Bro Alvan ini Masya Allah. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu dari tadi, dari awal ini. Ini yang bisa membuka pikiran semua. Masya Allah, Masya Allah. Kita harus nyaman. Ya, seperti yang disampaikan Alvan tadi, Masya Allah biasa. Yang disampaikan itu kita keluar dari zona aman, jadi kita harus melakukan diversifikasi usaha. Tidak hanya di bidang umroh dan haji saja, tapi kita harus berani keluar untuk menunjukkan bahwa kita bisa survive. Jadi saya rasa teman-teman yang usaha di bidang lain ya, siap. Ada yang bakso, frozen, ini kita tunggu nanti undangannya ke pabriknya, juga bisa menginspirasi teman-teman Himpuh. Siap. Satu lagi Pak Rifki, ini sebagai motivasi juga. Ini kita menyediakan lapangan kerja 100 sampai 150 pekerja, alhamdulillah. Satu pabrik ini. Masyaallah. Nah, ini alhamdulillah. Sampai 150 pekerja. Mungkin harusnya di PHK atau mungkin saat ini susah sekali ya. Ya betul. Kita yang baru lulus, teman-teman kita yang dari pabrik, di satu sisi ini bisa memberikan lapangan kerja. Harapan kita beberapa tahun lagi, Mas Bro. Jadi mungkin nanti kita kolaborasi dengan operasi ya. Jadi nanti siap. Pabrik bakso. Pabrik Allah. Nah, mantap. Dari anggota semua. Nanti yang menikmati kan anggota semua. Siap. Kalau kita besar bersama. Ya, undangannya juga ke Semarang tuh, ke miniatur Saudi yang punya Iya, benar. Insyaallah. Aja Pak, welcome. Kalau mau ke Semarang aja untuk masuk ke sana buat anggota ini tanpa biaya. Nah, sebelum saya tutup, jadi diversifikasi usaha ini memang benar. Saya juga kebetulan alhamdulillah untuk membuat satu bisnis baru di luar umrah dan haji. Saya membuat sebuah kedai kopi tugu mirip seperti ya kopi-kopi kekinian gitu ya. Namanya mungkin teman-teman yang ke Semarang sudah sempat mencoba rasanya. Nah, itu sebenarnya ternyata sangat mudah sekali teman-teman. Saya sharing di sini ya, bisa menambah wawasan. Saya kan nggak begitu ngerti tentang kopi. Bagaimana resep buat kopi, bagaimana resep untuk kita menyampurkan minuman-minuman itu. Saya menggandeng sebuah konsultan. Bukan saya yang membuat resep minumannya, tetapi konsultan ini membuat. Semuanya dibuat oleh konsultan tersebut. Nah, kita hanya tinggal biayanya aja untuk konsultan. Kemarin sih saya nggak terlalu konsultannya mungkin sekitar 30 juta. Tapi kita udah dapat semua menu dari sampai makanan. Nah, itu nanti kita jual kopi tugu. Modelnya take away gitu. Ya, cuma kopi aja tapi ada burger. Nah, kita buat burger juga dengan harga yang murah. Kita buat harga dengan harganya 15.000. Ini sekarang kita alhamdulillah sudah ada 3 outlet di Semarang dan insya Allah ke depan akan kita lakukan juga. Masya Allah. Nah, jadi buat teman-teman pokoknya jangan ragu-ragu
kita harus yakin, bismillah, yang penting kita menggandeng orang-orang yang ahli dan capable di bidang tersebut. Walaupun kita tidak ahli atau capable di bidang tersebut. Nah, ini bisa memberikan tambahan masukan lah. Kalau saya sih sekarang omset ya lumayan ya, nggak segede Bro Alvan ya. Amin. Ya, 3 jutaan lah per hari ya. Nggak bisa Bro Alvan. Kalau Bro Alvan ya, wah luar biasa. 500.000 bakso sehari luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Sedikit saya kalau mau ada yang tanya-tanya sih bisa hubungin ke saya untuk kopi ya. Kalau bakso ya akan ke depan. Sebelum saya tutup, saya mau ucapkan kepada narasumber Pak atas kehadirannya di webinar kali ini. Semoga ilmu yang tadi bisa semua dan juga kepada Mas Iqbal. Semoga terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Tak lupa kepada seluruh teman-teman anggota Himpuh yang sudah menghadiri webinar ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang telah dibagikan kepada kita ini bisa kita aplikasikan di travel kita semua, di bisnis kita semua, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan bisa memberikan kesempatan kita kembali untuk melayani para duyufullah, para tamu-tamu Allah. Mari kita tutup acara ini dengan membaca kifaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon undur diri sebagai host. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di webinar Himpuh yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lapar ngomongin bakso. Ayo kirimin alamatnya, anak kirimin baksonya. Kirimin alamatnya. Kita makan bakso di Semarang. Ntar aja ke Kuningan ya, ke Cirebon. Siap. Ntar ke Cirebon. Iya. Ya. Oke, makasih ya. Mantap, baksonya bakso, hidup, Himpuh plus bakso. Siapa yang mau ngajak makan bakso? Hubungannya tuh.